Bismillahirrahmanirrahim. Wa yakuna mutawaddi'an wattawadu'u bainat takabburi wal mazallati wal iffatu kadzalika yu'rafu dzalika fi kitabil akhlaqi. Wa yakuna lan yen to ana sapa muta'allim ana iku mutawadian, iku wong kang rendah hati utawa andap asor. Tawadhu itu apa dan bagaimana? Wat tawadhu tawi tawadhu iku bainat takabburi, tengah-tengah ing dalem antarane gumedhe utawa sombong, wal mazallati lan menghinakan diri. Wes dimaknai bahasa Indonesia agar sampean lebih cepat menerima, paham. Santri thalibul ilmi atau muta'alim itu selain harus percaya diri, tidak boleh merasa hina, tidak boleh menghinakan dirinya, dan tidak boleh berharap diberi orang lain, apalagi ketika berjuang di tengah-tengah masyarakat. Selain itu juga harus tawadhu. Menghinakan diri jangan, tapi harus tawadhu. Tawadhu itu lawan katanya takabur. Tawadhu itu tidak merasa lebih. Takabur, sombong, angkuh, gumedhe itu intinya adalah merasa lebih. Merasa lebih pinter, merasa lebih baik, merasa lebih kaya, merasa lebih kuat, dan seterusnya. Nah, merasa, kata merasa itu terletak ada di dalam hati. Jadi merasa itu kan adanya di dalam hati. Ketika hati seseorang, hati kalian itu di dalam hatimu sudah rumongso, merasa paling bisa, merasa lebih baik, merasa lebih, dan seterusnya, merasa lebih pokoknya lah, itu namanya takabur. Lah tawadhu itu lawan katanya itu, jadi tidak merasa lebih. Jadi terhadap siapapun, kepada siapapun dimanapun tidak merasa lebih. Tetapi perasaan tidak merasa lebih itu tidak mengurangi kepercayaan dirinya sebagai santri, sebagai thalibul ilmi, ngoten lho. Maka di sini diterangkan bahwa at-tawadhu bainat takabbur wal mazallah. Jadi tawadhu itu sebuah sikap, sebuah cara pandang dan cara sikap tengah-tengah antara takabur dan mazallah. Takabur haram atau dosa, mazallah itu menghinakan diri. Jadi sampai dia itu memang dihina dan direndahkan oleh orang lain. Mazallah itu haram, dosa. Takabur dosa, mazallah itu juga dosa. Lah khairul umur awsatuha, perkara apapun itu yang paling baik itu tengah-tengah. Nah, tengah-tengah antara takabur dan mazallah namanya tawadhu. Itu berarti kesimpulannya gimana? Santri harus pede tapi tawadhu. Jadi kepedeanmu jangan sampai menjadikan takabur, kan? Tapi kepedeanmu tetap harus dibungkus dengan tawadhu. Tawadhu itu tidak merasa lebih, kemudian menerima masukan dari orang lain, menerima nasihat, menerima masukan, wawasan baik dari orang lain siapapun dia. Itu tawadhu namanya. Apalagi pada saat kalian semua ini mencari ilmu, ilmu itu hanya mau menghampiri dan menetap
kepada orang-orang yang berjiwa tawadhu. Man tawadhu'a lillah rafa'ahullah. Barang siapa tawadhu maka derajatnya akan diangkat oleh Allah. Wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa sombong, angkuh, merasa lebih, maka wada'ahullah, dirinya akan direndahkan oleh Allah. Sekarang fakta sosial kenyataan di tengah-tengah masyarakat. Siapapun dimanapun itu pasti nggak suka, nggak seneng karo wong sing sombong, ya kan? Jadi nek ana wong kok angkuh, sombong, ki mesti digedingi semua orang, itu pasti. Sebaliknya dimanapun atau siapapun, itu mesti seneng karo wong sing tawadhu. Tawadhu iku sopan, santun, unggah-ungguh, lalu rendah hati, dan tidak merasa lebih. Lawan katane angkuh lah. Wal iffatu utawi sifat ngrekso saking perkara haram. Ngrekso ki menjaga. Iffah itu sifat dan sikap menjaga diri dari hal-hal yang haram. Maksudnya berusaha untuk menjauhi dan menghindari hal-hal yang haram. Kalau ada orang kok bersifat seperti itu, namanya al-afif, orang yang berupaya keras untuk menjauhkan dirinya dari hal yang haram. Itu sifat iffah namanya. Iku kadzalika kaya mengkono-mengkono. Wal iffatu utawi sifat ngrekso saking perkara kang haram iku kadzalika kaya mengkono tawadhu. Maksudnya sesuatu yang memang diharuskan dan menjadi akhlaknya para santri. Yu'rafu kang dikaweruhi apa zalika mengkono-mengkono tawadhu lalu iffah fi kitabil akhlaki, ing dalam kitab kang nerangaken bab akhlak. Nah, lebih lanjut dan lebih dalam keterangan-keterangan tentang tawadhu itu apa, bagaimana, iffah itu apa dan bagaimana. Berikut lawan-lawan katanya atau sifat-sifatnya hati, baik yang terpuji atau yang tercela. Itu ngajilah kitab-kitab bab akhlak atau kitab tasawuf, banyak sekali itu. Dimulai dari Bidayatul Hidayah, Sulamut Taufik, itu di dalamnya juga ada bab akhlak atau tasawuf. Ada kitab Kifayatul Atqiya yang setiap malam kita baca itu. Ada kitab Minhajul Abidin, ada Naswaihud Diniyah. Yang lebih besar lagi ada kitab Ihya'u Ulumiddin. Itu semua adalah kitab-kitab akhlak. Angsyada nembangaken sapa asy-syaikhu al-imamu al-ajallu al-ustadzu ruknul islami al-ma'rufu kang terkenal bil adibi kelawan al-adib. Al-adib ki orang yang ahli sastra. Bil adibi kelawan ahli sastra al-mukhtari kang pilihan, menyanyikan atau membuat syi'ron ing syair li nafsihi kedue awak dhewene asy-syaikh al-imam al-ajal al-ustadz ruknul islam. Ada seorang ulama top, selain ulama juga sastrawan. Beliau ini menulis sebuah syairan, ditulis oleh dirinya sendiri, yaitu Al-Ustadz Ruknul Islam. Syairan karya beliau adalah innat tawadhu'a min khisalil muttaqi. Bahar Kamil ini, Bahar Kamil. Bahar Kamil. Kamulal jamalu minal buhuril kamilu mutafa'ilun innat tawadhu'a min khisalil muttaqi wa bihit taqiyyu ilal ma'ali yartaqi.
wa minal ajaibi ujubu man huwa jahilu fi halihi ahuwa sa'idu amis syaqi am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasaffilun au murtaqi. Nah ngoten niku namine bahar kamil. Inna tawadu'a sak temene tawadhu rendah hati, rendah diri iku min khisalil muttaqi setengah saking pira-pira sifate wong kang takwa. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu sifat dan sikapnya selalu tawadhu, tidak sombong. Wabihilan kelawan tawadhu at-taqiyu utawi wong kang takwa. Wong sing takwa ki ya wong sing kuat agamane, wong sing sregep nglakoni perintah-perintah Gusti Allah. Orang yang berusaha keras untuk menjauhi larangan-larangannya Allah itu at-taqi. Wong ki bakal husnul khotimah apa suul khotimah itu misteri, nggak ada orang yang tahu hanya Allah. Lah kok dia merasa bangga diri. Nek ana wong kok membanggakan diri mboten tawadhu itu justru ngumunke. Sing dibanggakno apane wong dia belum tahu akhirnya nanti bagaimana lho. Am kaifa utawa hale kepriye toh yukhtamu bakal diakhiri apa umruhu umure man au ruhuhu utawa nyawane man. Dia saja enggak tahu kapan nanti berakhir hidupnya, akhir hayatnya itu kapan, tanggal, waktu, hari, bulan, tahun enggak tahu. Terus kondisinya bagaimana, baik apa jelek, husnul khotimah apa suul khotimah, enggak ada yang bisa memastikan, dirinya saja enggak tahu. Lah kok bangga. Yauman nawa ing dalem dinane mati. Mutasaffilun apa toh iku wong kang rendah au murtaqi utawa wong kang munggah derajate. Nah, oleh karena semua orang itu nggak tahu tentang akhirnya nanti bagaimana, maka ujub niku bangga diri, membanggakan diri haram, dosa. Sehingga semua kita itu harus tawadhu, diperintahkan oleh agama, oleh Kanjeng Nabi agar tawadhu. Kanjeng Nabi niku tawadhu pol, padahal Kanjeng Nabi itu manusia paling sempurna, tidak punya salah, dosa, lupa satu titik pun, sudah dijamin Allah masuk surga. Begitu saja tawaduknya luar biasa. Itu wal kibriya'u wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta